Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, apa kabar? Semoga dimanapun Bunda berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oh iya, sebelumnya aku mohon maaf banget ya kalau misalkan ada suara. Nah itu mobil motor lewat, karena kebetulan rumah aku pinggir jalan raya. Jadi kalau misalkan suara aku kurang jelas, bisa dibesarkan sedikit volumenya. Nah, aku tuh mau ceritain tentang langkah-langkah program hamil aku, dan alhamdulillah aku tuh berhasil. Dari anak yang pertama dan anak yang kedua, aku menjalankan langkah-langkah ini. Yang pertama itu adalah cek ke dokter spesialis kandungan. Ini penting banget, Kenapa? Karena kita tuh bisa mengetahui keadaan rahim kita, bersih enggaknya, dari kista, miom, tumor. Terus juga kita bisa mengetahui sel telur kita, keadaan bentuk rahim kita itu seperti apa, apakah terbalik atau memang bentuknya normal, seperti itu. Yang kedua, vitamin. Aku mengkonsumsi vitamin C. Aku pakai produk CDR ya. Terus aku pakai vitamin E yang 250 IU, aku pakai Ever E 250 IU. Terus aku konsumsi juga asam folat, aku pakai Folafit. Nah, kalau misalkan rahim kita itu bersih, biasanya dokter itu ngizinin kita untuk konsumsi vitamin-vitamin ini gitu. Kebetulan aku pas cek ke dokter itu, aku tanya dulu ke dokter gitu, dok aku boleh nggak sih konsumsi vitamin-vitamin ini gitu. Dan alhamdulillah dokter bilang, oh ya udah gak apa-apa, rahim kamu bersih kok, kamu boleh konsumsi vitamin ini. Terus yang ketiga, pola makan yang teratur. Usahakan makan yang seimbang, karbo, sayur, protein itu harus ada di setiap kita makan ya. Jangan sampai telat makan. Nah, ini penting banget juga. Ini kalau misalkan kita telat makan, ini juga bisa menghambat program hamil kita ya. Jangan sampai salah. Jadi aku tuh diberitahu sama dokter, kalau kamu konsumsi vitamin, kamu jangan sampai telat makan gitu. Karena ini bisa menghambat program hamil kamu gitu. Nah, yang keempat, olahraga. Jadi setiap hari itu aku olahraga. Dan waktu aku menjalankan program hamil, aku tuh biasanya olahraga senam dengan cara pakai mantel atau jas hujan, terus pakai headset, terus aku senam. Ini menurut aku berhasil banget, yang ngeluarin keringet banyak banget. Biasanya aku maksudnya senam ini selama 30 menit sampai 1 jam. Yang kelima itu pola tidur yang teratur. Dokterku juga pernah bilang, kalau seorang program hamil itu tidurnya tidak boleh di atas jam 10 gitu. Kalau bisa tidurnya itu di bawah jam 10. Karena jam 10 ke atas itu waktunya tubuh itu istirahat gitu. Waktunya organ tubuh kita itu istirahat gitu, supaya bekerjanya bisa maksimal lagi gitu. Terus kalau misalkan tidurnya di atas jam 10 terus gitu, misalkan tidurnya jam 12, jam 1, jam 11, nah ini adalah salah satu menghambat program hamil kita juga gitu. Kalau bisa bangunnya juga sebelum jam 6 pagi. Kenapa? Ini bagus banget untuk aliran darah dan juga kadar gula. Ini adalah salah satu keberhasilan juga seorang program hamil. Kebetulan aku itu bangun ya, sholat subuh itu jam 4. Terus biasanya aku
lari-lari kecil gitu di sekitar rumah aja gitu, itu nggak tidur lagi. Nah, yang keenam ini alternatif. Kalau dokternya bilang rahimmu bersih kok, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu, otomatis dokter juga bakal ngizinin kita untuk program hamil alternatif gitu. Misalnya kayak jamu-jamuan, terus pijet refleksi badan, terus pijet urut yang sama orang yang betul-betul mahir gitu ya. Aku waktu itu juga sering pijet badan juga ya, terus urut perut ini sama orang yang betul-betul mahir banget. Tapi untuk ibu hamil jangan ya, big no, jangan. Untuk ibu hamil tidak boleh. Kalau ini program hamil boleh urut perut, tapi kalau misalkan sedang hamil urut perut itu tidak boleh ya, bahaya, pakai banget. Yang ketujuh, ini penting ini penting juga ya, dari 1 sampai 7 itu sebenarnya penting, tapi ini penting banget deh menurut aku gitu, soalnya ini menyangkut orang tua gitu. Jadi aku itu juga minta maaf sama orang tua, sama mertua aku bilang mohon maaf ya mah, abah gitu, emak, kalau misalkan aku punya salah aku mohon maaf banget gitu. Terus minta doa gitu, minta doa sama orang tua, tolong dong Pak gitu, mohon banget didoakan supaya aku tuh cepet dikasih momongan gitu. Sama mertua juga aku bilang seperti itu gitu. Nah, terus aku itu sering berbagi rezeki sama anak yatim, sama orang-orang yang membutuhkan ya. Nah, kebetulan kan aku kan Islam, jadi setiap hari itu aku mohon berdoa sama Allah supaya secepatnya dikasih momongan. Nah, aku biasanya setiap hari itu baca Al-Quran, dan terakhir itu aku baca surat Maryam dan surat Yusuf. Ini setiap hari aku baca. Malah aku kalau sudah selesai sholat itu rutin aku baca surat Maryam sama surat Yusuf ini. Terus aku juga tahajud, terus juga aku juga puasa Senin Kamis juga. Nah, itu tadi langkah-langkah aku ketika menjalankan program hamil. Semoga bunda yang sedang berjuang garis 2 segera diberikan momongan secepatnya. Amin, amin, amin. Semoga berhasil program hamilnya dimanapun bunda berada. Aku doakan semoga secepatnya diberikan momongan dan lahir lancar, maksudnya lancar sampai lahiran, sehat ibu dan anaknya. Amin. Bila ada kata yang salah, aku mohon maaf banget ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih banyak. Dan juga jangan lupa di like dan di subscribe. Dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.